Batam TV, inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Bincang Medik bersama KPJ Hospital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bahayanya kanker tulang dan telah hadir di studio bersama saya Dr. Goh Kian Liang, MD, Medical Doctor, Master of Orthopedic atau Orthopedic Oncology dari KPJ Bandar Datoon Specialist Hospital Johor. Selamat malam Dr. Goh. Selamat malam. Sehat dokter? Apa kabar? Baik, terima kasih kerana mengundang saya untuk berbual pada hari ini. Ya, terima kasih. Okay, thank you to Dr. It's an honor to have you in our studio. First time visit to Batam, Doctor? Yeah, first time. It's a great visit. Batam is very nice. Oh, thank you. Oke, Dr. Goh, sebagai dokter spesialis ortopedik, dokter, bicara mengenai bahayanya kanker tulang nih, dokter, sesuai dengan tema kita malam hari ini. Banyak orang kalau dengar kata cancer itu udah, wah, it's a like penyakit yang mengerikan. Apalagi kalau dengar kanker tulang. Pertama jarang, kedua orang juga jarang mengenal mengenai kanker tulang. Dokter tolong jelaskan sebetulnya kanker tulang ini kanker apa? Yeah. Kita mulai dari situ. Yeah. Jadi kanker tulang ini memang benar, memang kanker yang sangat jarang ya kalau dibandingkan dengan jenis kanker lain seperti kanker payudara, kanker usus, kanker paru-paru ya. Jadi kanker tulang ya sebenarnya dalam istilah Inggerisnya ialah sarkoma ya, berpunca daripada sel-sel mesenchymal ya, jadi sel khas yang membentuk tulang ya, membentuk sel-sel lemak, saraf dan sebagainya ya. Jadi kanker ini terbentuk daripada sel-sel ini dan dia adalah dalaman ya, dia sangat dalam. Sebab itu dia selalunya jarang ya ataupun lambat untuk dideteksi. Jadi kalau berbanding dengan kanker lain ya, dia hanya 1% ya daripada berbanding dengan kanker lain ya. Dan kebanyakannya berlaku pada kanak-kanak dan remaja ya. Dan ada juga segelintir ya berlaku pada orang-orang tua ya. Dan itu lebih cenderung kepada kanker seperti metastasis tulang ya yang telah merebak daripada kanker asal seperti kanker payudara dan kanker paru-paru ya. Baik dokter, kalau tadi saya tangkap banyak menyerang kanak-kanak justru atau remaja. Bagaimana awal gejala yang dapat kita lihat sebagai ini sepertinya ada masalah dengan tulang saya? Apa gejalanya dokter? Supaya kita aware dan langsung periksakan. Ya, disebabkan kanker ini selalu kita jumpai pada tahap yang lewat ya. Jadi kita perlu ada kesedaran ya, awareness ya terhadap penyakit ini kerana dia jarang jumpai. Jadi beberapa gejala awal yang kita perlu tahu ya, satu ialah jika ada benjolan atau bengkak pada tulang kita, terutama di sekitar sendi ya, yang sendi yang utama selalu kita lihat adalah sendi lutut ya. Diikuti oleh sendi pada bahu dan sendi pada pinggul ya. Kalau ada bengkak yang tidak dapat dijelaskan ya, seperti pasien tidak ada jatuh, tidak ada trauma, tetapi ada bengkak ya, jadi itu tidak biasa dan perlu kita dapatkan rawatan ya untuk check up. Kedua ialah sakit ya, nyeri pada tulang yang luar biasa ya. Contohnya sakitnya pada tahap yang tidak normal walaupun tiada jatuh, and then sakit itu berpanjangan ya, tidak hilang dengan istirahat, tidak hilang dengan ubat, berlaku
pada waktu malam ya, itu agak luar biasa. Jadi kita perlu suspect ya, sakit ini ada kemungkinan ya kanser tulang ya. Simptom-simptom lain ya yang kita perlu mungkin awasi ya, ialah seperti fungsi pesakit ya sudah terbatas ya, mungkin boleh berjalan, sebelum itu tiba-tiba sakit dan kurang berjalan. Jadi aktiviti hariannya sudah kurang ya, jadi kita juga perlu make sure ya ia ada lakukan kanker tulang. Ya. Baik dokter, untuk usia sendiri nih dokter, usia termuda yang kira-kira bisa terserang kanker tulang di usia berapa dokter? Ya. Jadi biasanya usia remaja yang lebih kita common ya, lebih kita lihat lebih banyak antara dalam lebih 10 tahun hingga 18 tahun ya, sebab pada usia ini tulang berkembang dengan cepat, jadi kemungkinan untuk sakit mendapat kanker adalah lebih common ya, lebih banyak pada usia ini. Kita juga melihat ada juga usia yang agak muda, mungkin dalam kurang dari 10 tahun, tetapi ia bergantung pada jenis-jenis kanker, sebab kanker ni ada banyak sebenarnya, bukan 2-3, ada mungkin lebih dari 20-30 kanker ya. Jadi bergantung pada jenis kanker, ia ada tertumpu pada usia-usia yang tertentu. Baik dokter, karena tadi dokter sudah menyebutkan ada berbagai jenis kanker, apa aja tuh dok jenis-jenis kanker tulang ini? Ya. Yang paling common yang selalu kita jumpa adalah osteosarcoma ya. Osteosarcoma is the top ya, number one ya yang kita jumpa, diikuti oleh chondrosarcoma dan Ewing sarcoma ya. Osteosarcoma adalah kanker yang membentuk tulang ya. Namanya osteo bermaksud tulang. Sarkoma adalah istilah yang kita khaskan untuk kanker tulang ya. Jadi osteosarcoma dia lebih kerap dijumpa pada umur kanak-kanak dan remaja. Ia membentuk tulang dan merosakkan tulang asam. Jadi kadang-kadang pasien akan datang dengan masalah bengkak yang besar dan kadang-kadang boleh mendapat fracture tulang. Jenis yang kedua yang selalu kita lihat adalah chondrosarcoma. Dia terbentuk daripada tulang rawan ya, cartilage. Tetapi kanker ini lebih common ya di usia melebihi 40 tahun ya. Jadi dia sedikit berlainan dan dia tidak sensitif terhadap kemoterapi atau radioterapi dan hanya perlu dilakukan pembedahan ya. Berlainan dengan osteosarcoma ya, biasanya dirawati dengan kemoterapi dan pembedahan ya. Dan satu lagi kanker yang juga kerap dijumpai adalah Ewing sarcoma ya. Ewing sarcoma sedikit berlainan kerana ia dipanggil sebagai small round cell blue round cell tumor ya. Dia sedikit berlainan kerana dia biasa dijumpai di usia yang lebih muda, biasanya pada kanak-kanak, dan kadang-kadang kita confuse ya, sebab gejalanya mungkin mirip dengan infeksi. Kadang-kadang pesakit datang dengan demam, bengkak, kita kira dia mungkin jangkitan kuman, tetapi sebenarnya Ewing sarcoma. Ya. Baik, dan rasa nyeri itu dirasakan di persendian-persendian itu tadi ya, yang dokter sebut, antara lutut, bahu, atau panggul? Ya, kalau osteosarcoma dan chondrosarcoma dia selalunya berlaku di sekitar sendi ya. Tetapi Ewing sarcoma biasanya menyerang pada pertengahan sendi ya, seperti di pertengahan lengan, tulang lengan ataupun tulang peha. Jadi lokasinya sedikit berbeza. Baik Dokter Goh. Dokter Goh, kalau tadi dokter menyebutkan usia muda sudah bisa terkena kanker tulang, apa sebetulnya faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang ini bisa terkena kanker, apalagi di usia muda dokter? Iya. Masih kanak-kanak? Iya, jadi punca untuk seseorang mendapat kanker sebenarnya tidak diketahui ya, walaupun banyak penyelidikan, jadi mungkin ada pada genetik dan sebagainya ya, tapi masih tidak benar-benar diketahui. Tetapi terdapat beberapa risiko ya yang mungkin dikaitkan dengan kanker tulang. Contohnya ada sejarah keluarga ya, kadang-kadang ada, walaupun jarang, tetapi sejarah keluarga pesakit yang mempunyai kanker tulang mungkin
keluarganya ada risiko lebih tinggi ya. Selain daripada itu mungkin ada dedahan pada radiasi ya. Contohnya di tempat kerja, mungkin kerja yang melibatkan ada radiasi, ataupun pesakit yang pernah mengalami radioterapi untuk penyakit lain. Jadi kawasan yang telah diberikan radiasi mungkin ada risiko yang lebih tinggi. Ada juga kajian menunjukkan pencemaran oleh bahan kimia ya, seperti vinyl chloride dan arsenik ya. Ini dalam sektor-sektor perkilangan, industri yang menggunakan plastik dan sebagainya ya, juga dikaitkan dengan risiko yang lebih tinggi ya. Tetapi ia bukan faktor risiko yang kita lihat selalu ya. Baik, sementara kalau untuk tadi dokter menyebutkan tidak ada alasan, tidak ada yang pasti ini apa nih penyebabnya. Lalu bagaimana sebaiknya kita sedini mungkin aware bahwa kita harus langsung cek ini. Sementara anak mungkin ini sakit, terutama anak-anak, mereka nggak bisa menjelaskan sakitnya di mana atau sakitnya seperti apa. When is the right time kita harus see the doctor? Yeah. Jikalau because kanker tulang ini dia simptomnya tidak terlalu jelas ya, not very obvious ya. Jadi jikalau gejala itu berpanjangan, sama ada dari segi nyeri tulangnya berpanjangan ataupun bengkak itu tidak susut walaupun sudah rehat, minum ubat, jadi tidak boleh diendahkan ya. Perlu mendapat check up sebab rawatan awal yang paling penting ya. Sebab kalau dapat didiagnosis dengan awal, mendapatkan rawatan awal, jadi kadar penyembuhan pesakit lebih bagus ya, dan sakit mempunyai outcome yang lebih tinggi ya. Baik dokter, saya masih punya beberapa pertanyaan nih untuk dokter, tapi sepertinya kita harus rehat sejenak dokter. Baik pemirsa Batam TV, obrolannya masih panjang sekali dan tentu saja menarik karena kita akan masih membahas mengenai bahayanya kanker tulang, masih bersama Dr. Goh Kian Leong. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa Batam TV tetap bersama kami. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ.
informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RSKPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Program Bincang Medik bersama KPJ Hospital dan masih juga bersama narasumber kita Dr. Goh Kian Liang yang adalah seorang subspesialis, dokter subspesialis kanker tulang. Kita membahas bahayanya kanker tulang. Dr. Goh, tadi kita udah bahas beberapa hal mengenai penyebab apa itu kanker tulang. Nah, yang mau saya tanyakan, when someone diagnosed, saat seseorang didiagnosa mengidap kanker tulang, seberapa kanker ini akan mempengaruhi kegiatan sehari-hari karena kita harus menggunakan tulang untuk bergerak. How will it affect our daily activities? Jadi kita tahu ya, tulang itu memberi structure ya, support terhadap badan. Jadi bila tulang kita sudah ada disease, sudah berpenyakit, terutama seperti kanker tulang, jadi kanker tulang akan melemahkan struktur asal tulang kita. Jadi tulang itu menjadi lemah dan seterusnya akan jadi kelemahan tulang itu akan membataskan banyak aktiviti fizikal pesakit ya. Jadi kebanyakan pesakit yang ada kanker tulang biasanya tidak dapat seperti berjalan seperti normal. Dia juga tidak boleh melakukan aktiviti yang lasak ya, tak boleh bersukan ya. Mungkin susah mau naik turun tangga ya. Mungkin faktor lain yang juga ada efek ya pada aktiviti harian, mungkin disebabkan sakit juga ya. Jadi sakit dan struktur tulangnya sudah lemah. Jadi itu antara masalah ya, yang akan menyebabkan pesakit itu have a poor quality of life ya. Ya. Jadi nggak boleh olahraga nih, Dok. Kalau yang udah kena kanker tulang nggak boleh olahraga. Olahraga, oh tentu tidak. Karena nggak bisa juga ya, karena sudah terbatas. Dokter, ngomong-ngomong, kalau di KPJ Hospital nih, di KPJ Bandar Dato On, proses diagnosa kanker tulang ini seperti apa, Dokter Goh? Iya, jadi diagnosisnya melibatkan banyak proses ya. Jadi jika saya melihat ya seorang pasien yang kita suspek ada kanker tulang, jadi utamanya kita akan mengambil sejarah pesakit secara detail ya, sebab itu sangat penting ya, kita mau tahu ya penyakit itu sudah berapa lama ya. Jadi kalau nyeri tulang ataupun benjolannya berlaku dalam masa yang singkat ya dan efeknya besar, jadi ia satu bad sign ya, ataupun tidak bagus ya. Kemudian setelah mengambil sejarah penyakit, kita akan membuat pemeriksaan ya yang detail. Seterusnya kita biasa memerlukan siasatan dan investigasi. Yang paling basic adalah X-ray
Ya, X-ray itu memberi banyak maklumat ya, walaupun dia siasatan yang biasa ya, tapi X-ray akan memberi maklumat sama ada tulang itu sudah rosak, adakah melibatkan ada lokasi ya, lokasi kanker di mana. Kadang-kadang kita akan lihat ya, struktur tulang itu sudah rosak ya, dan soft tissue involvement ya, maksudnya jaringan tisu lembut ya juga sudah terlibat ya, bermaksud kanker itu sudah agak agresif ya. Seterusnya kita akan memerlukan MRI scan ya. MRI scan adalah satu siasatan yang penting ya, tidak boleh skip ya, mesti dibuat ya. Kerana ia memberi maklumat dari dalaman ya, apa yang berlaku ya, bagaimana kanser itu merosakkan tulang ataupun apa sel kanser yang terbentuk di dalam tulang itu. Jadi banyak maklumat yang kita perolehi daripada MRI sahaja ya. Kemudian scan-scan lain yang kadang-kadang kita juga perlu buat adalah CT scan ya, untuk buat systemic staging ya. Kita mau tahu sama ada kanker itu sudah merebak ke paru-paru dan organ-organ lain ya. Dan akhirnya kita akan membuat biopsi ya. Biopsi kita mengambil sampel daripada kawasan yang terlibat ya, yang mempunyai kanker, dan dihantar ke patologis, dan ia akan memberi diagnosis tepat penyakit yang pasien hadapi, dan dari sana kita akan membuat perancangan rawatan yang rapi ya untuk pesakit tersebut. Prosedur ini berlaku untuk semua usia yang mengidap yang didiagnosa terkena kanker, dokter? Ya. Sama Jadi semua. ya semua. Ya, semua memerlukan proses yang sama ya, sebab kita tidak boleh skip ya. Kita tidak boleh skip kerana usianya muda, jadi tidak perlu dibuat ya, sebab nanti diagnosanya akan miss ya. Kita akan miss diagnosa. Jadi rawatannya juga akan kurang tepat ya untuk pesakit tersebut ya. Baik, Dokter Go. Nah, untuk opsi pengobatan yang tersedia di KPJ Bandar Dato' On sendiri apa ini, dokter, untuk penderita kanker tulang? Ya, jadi opsinya banyak bergantung pada usia pesakit dan lokasi penyakit dan juga diagnosis ya, diagnosis kanker tersebut ya. Jadi kebanyakan daripada kanker tulang sebenarnya memerlukan pembedahan ya. Pembedahan salah satu rawatan utama. Sebab kita perlu mengeluarkan kanker daripada badan kita ya, untuk kita mengurangkan tumor load ya, tumor load, dan kemudian kita perlu juga menjalankan rawatan kemoterapi ya. Kebanyakan kanker tulang seperti osteosarkoma, Ewing sarkoma sangat sensitif terhadap kemoterapi. Jadi dia dapat mengecilkan kanker tersebut sebelum pembedahan, dan juga selepas pembedahan kita menjalankan kemoterapi untuk membunuh sisa-sisa sel kanker tersebut. Satu cara rawatan lain adalah radioterapi. Dia untuk khas untuk kes-kes di mana kanker tersebut terlalu besar, mungkin susah dibuat operasi, dan kita menggunakan radioterapi untuk mengecilkan kanker tersebut sebelum kita untuk kita memikirkan opsi lain ya, yang sesuai ya. Kadang-kadang lepas radioterapi kita masih boleh menjalani pembedahan ya. Jadi dia dapat membantu. Dokter, tadi saya menangkap dokter menyebutkan ada satu prosedur di mana kita perlu melihat apakah kanker tulang sudah menyebar ke paru-paru. Tadi juga dokter sempat menjelaskan di awal pada usia dewasa justru biasanya kanker tulang ini adalah hasil dari penyebaran kanker dari organ lain. Nah, untuk usia anak-anak atau remaja berarti yang ada kemungkinan dari tulang menyebar ke organ lain, begitu ya, dokter? Untuk pada usia anak-anak, kanker dari tulang bisa menyebar ke organ lain, tapi untuk usia dewasa justru sebaliknya, dari organ lain menyebar ke tulang, begitukah? Oh ya, jadi untuk kanker tulang atau kita panggil primary bone tumor ya, maksudnya dia berasal dari tulang sendiri. Kebanyakan kanker tulang ada potensi ya untuk menyebar ya. Jadi dia biasanya merebak ke paru-paru ya, yang utama. Paru-paru first organ yang selalu terkena penyebaran kanker, sel-sel kanker ya. Tetapi kalau dilihat pada pasien yang lebih tua ya, dia lebih jarang mendapat primary
bone cancer ya, lebih kepada secondary ya, secondary bermaksud sudah ada primary seperti yang utamanya 5, iaitu thyroid, breast, lungs, paru-paru, ginjal, kidney dan prostate. Itu 5 kanser utama yang selalu merembak ke tulang ya. Jika pesakit yang lebih tua, contohnya melebihi 50 tahun, kita perlu work up ya, perlu cek sama ada patient itu ada 5 jenis kanser ini yang telah merembak ke tulang. Ya. Baik, dan semua prosedurnya akan tetap sama, pengecekan, kemudian bagaimana nanti prosedur untuk penanganan kanker pun tetap sama ya. Baik, Dokter Goh. Dokter Goh, kita bicara mengenai dampak psikologis nih. Biasanya pasien begitu didiagnosa, you have a cancer, pasti sangat takut, khawatir, stres. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana atau apa sebetulnya dampak psikologis yang bisa dialami oleh kanker tulang, dan how do you deal with the patient supaya mereka nggak stressed out, dokter? Memang bila kita mendengar seseorang itu ada kanker ya, memang satu tekanan ya, satu mental stress ya, jadi kebanyakan pasien yang saya lihat memang in shock bila kita memberitahu ya kemungkinan masalah itu kanker. Jadi dari segi psikologinya kita perlu memberi emotional support ya. Kebanyakan pesakit kanker memerlukan emotional support yang bagus, terutama daripada keluarga ya, daripada teman-teman ya, dan juga of course daripada pakar doktor ya, yang tim doktor yang merawat pesakit, dia juga memainkan peranan yang penting ya untuk memberi supportive role ya. Selain itu juga kita sepanjang treatment ya, rawatan pesakit, kita juga perlu sentiasa berkomunikasi dengan pesakit ya, untuk melihat sama ada pesakit dapat menangani stres. Kadang-kadang stres ini berlaku kerana pasien berasa malu ya untuk keluar disebabkan masalah tangan atau kaki yang ada kanker. Jadi kita perlu memberikan banyak support ya, terutamanya, dan juga kadang-kadang kita setengah tempat mempunyai support group yang bagus ya. Pesakit-pesakit sarkoma setengahnya ada support group. Jikalau mendapat support group begini ya, juga dapat membantu pasien-pasien untuk menghadapi ya perjalanan rawatan yang lagi bagus ya, dan recovery yang lebih cepat. Ya. Baik dokter, jadi saling support dan tentu ada support dari KPJ Hospital terhadap patient. Itu benar. Dokter Goh, boleh share difficult case yang pernah dokter tangani sejauh ini? Apa yang paling sulit? Ya, kebanyakan kanker tulang itu very complex ya, dan setiap pesakit yang kita rawat mempunyai different level complexity yang berlainan. Jadi kanker tulang yang lewat selalunya memberi banyak dilema, sama ada kita mau meneruskan rawatan seperti melakukan pembedahan ya. Kita biasa melakukan pembedahan limb salvage surgery ya, iaitu kita cuba menyelamatkan anggota tubuh badan pesakit kerana lebih dari 90% ya daripada pesakit ini dapat kita lakukan ya penyelamatan anggotanya. Jadi jikalau saya ada dapat pasien yang osteosarkoma pada tulang bahu ya, pasien mungkin saya ingat dalam 15 tahun ya, jadi sudah terlambat ya, sebab terlalu besar ya, tidak dapat diselamatkan, kemudian sudah merebak ke paru-paru, jadi perlu dilakukan amputasi ya, sangat sad for the patient ya. Tetapi yang utamanya kalau pasien datang pada tahap lanjut ya, kita first principle adalah menyelamatkan nyawa pesakit, save life ya. Kita cuba menyelamatkan nyawa pesakit dengan melakukan pembedahan yang dapat menyelamatkan
nyawa pesakit. Prinsip kedua adalah save limb, ya. Kalau life-nya terjamin, kita cuba menyelamatkan anggota tubuh badan, dan jika kita dapat menyelamatkan membuat limb salvage surgery, kita akan cuba menyelamatkan function patient, save function, ya. Jadi kita cuba memberi sebanyak function yang boleh kepada pesakit, ya. Baik, jadi lebih cepat didiagnosa, lebih cepat juga untuk ditangani, sehingga tidak sampai terjadi amputasi, dokter. Betul. Dokter Goh, masih tersisa beberapa pertanyaan lagi, tapi kembali kita harus menunggu setelah jeda pariwara berikut. Baik, pemirsa Batam TV masih di Bincang Medik, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center.
pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama KPJ Hospital, masih juga bersama narasumber kita Dr. Goh Kian Liang. Dr. Goh, tadi dokter sudah menjelaskan jenis-jenis kanker dan di usia berapa banyak orang terkena kanker dan awareness mengenai kanker ini. Yang ingin saya tanyakan, selalu ada pencegahan sebelum pengobatan. Nah, bagaimana sebaiknya kita mencegah supaya kita agak mengurangi lah resiko terkena kanker tulang ini, dokter? Ya, jadi disebabkan kebanyakan kanker kita tidak tahu sebabnya. Jadi pencegahan agak sukar ya untuk kebanyakan kanker, termasuklah kanker tulang. Tetapi kalau kita mempunyai risiko-risiko yang kita discuss ya masa awal, kita boleh cuba elakkan daripada macam terdedah kepada radiasi, bahan-bahan kimia, ya kita cuba elakkan. Tetapi langkah pencegahan terutamanya untuk kanker tulang tidak banyak ya, sebab kita tidak ada screening test. Berbanding dengan kanker lain, contohnya kanker payudara, kita ada screening test ya, kanker ovary, kanker usus ya. Jadi tidak ada screening test yang dapat mendeteksi kanker ini pada peringkat awal ya. Jadi yang paling penting adalah awareness ya. Kita ada kesedaran ya jika ada apa-apa bengkak ataupun nyeri tulang, jadi perlu dapat rawatan awal ya. Because rawatan awal yang paling penting dapat memberikan potensi untuk penyembuhan ya. Okay. Baik dokter, so talking about technology ya dokter, ada perkembangan terbaru atau penelitian terbaru dalam pengobatan kanker tulang ini dokter? Ya, jadi lately ya kita ada banyak new development ya dalam bidang ini. Contohnya dari segi onkologi, maksudnya dari segi kemoterapinya, kita mendapat banyak ubat-ubatan yang lebih spesifik ya, lebih bagus untuk kanker tulang ya. Kita juga ada ubatan baru seperti targeted therapy ya. Targeted therapy ini adalah sejenis ubat yang target ya, special pada molekul kanker tersebut. Contoh nama ubat imatinib ya. Ia boleh target molekul pada reseptor pada kanker tulang, jadi dapat membunuh sel tulang dengan lebih efektif. Jadi kita dapat mengawal kanker tulang ini merebak dengan cepat ya. Juga terdapat pengobatan baru seperti immunoterapi yang dapat dapat membantu imun tubuh badan pasien. Jadi pasien dapat fight the disease ya, dapat mengawal penyakit dengan lebih bagus ya. Dari segi teknologi lain ya, kita juga ada 3D printing ya. 3D printing is a very exciting new technology ya. 3D printing kita dapat buat imbasan ya, scan pada tulang pesakit dan kita boleh design implant ataupun metal prosthesis ya, yang spesifik pada pasien dari segi saiz dan dimensi. Jadi bila kita membuang kanker tulang tersebut, jadi kita dapat implan yang betul-betul fit ya pada anggota tubuh badan, dan itu dapat membantu dari segi rehabilitasi, dari segi pemulihan, dari segi aktiviti pasien ya, dia lebih berkesan ya, dan kadar penyembuhan lebih bagus ya. Ya, itu antara teknologi terbaru ya. Baik dokter. Nah, bicara mengenai recovery sendiri, seberapa penting peran gizi dan juga pola makan dalam mendukung pengobatan kanker ini? Karena konon katanya kalau pasien kanker ini nggak boleh terlalu banyak protein, harus ada sayur. So what happen if they don't like vegetable? Okay. Just secara umum ya, untuk penyakit kanker perlu mengamalkan pemakanan sihat ya, kerana kita perlu mengakalkan general health condition ya, kerana disebabkan kanker kebanyakan pesakit general health level tidak bagus. Mungkin disebabkan penyakit tersebut ataupun disebabkan menjalani
kemoterapi. Jadi untuk membantu memulihkan sistem imun badan, pesakit haruslah mengamalkan diet yang bagus, perlu ada pemakanan seimbang seperti mengambil protein, ya, protein bagus seperti ikan, sayur-sayuran, buah-buahan. Dan yang penting juga mengambil air minuman yang mencukupi, ya, untuk maintain status hidrasi yang bagus, ya, kerana kita tahu, ya, pesakit yang mempunyai kanser mungkin banyak fluid loss, ya. Jadi itu juga penting, ya. Dokter, saat seseorang sudah pernah diamputasi, Ya. artinya sudah diangkat nih, apa ada kemungkinan dia akan terkena lagi kanker tulang? Maybe in a different part of the bone. Apa mungkin terkena lagi? Jadi amputasi biasanya kita lakukan, ya, jika anggota itu tidak dapat diselamatkan, ya. Jadi amputasi walaupun kita sudah lakukan, ya, anggota itu sudah tidak ada, tapi jikalau amputasi itu dilakukan dengan tidak betul, ya, terlalu dekat dengan tumor margin, ya. Maksudnya kanker itu bila dilakukan amputasi hanya bersebelahan dengan tumor tersebut, jadi ada risiko dia boleh recurrent, ya, boleh berulang, mungkin di tempat yang sama. Kadang-kadang pasien yang telah dilakukan amputasi ada recurrence tetapi di bahagian tubuh yang lain, ya, itu biasanya disebabkan sudah merebak, ya, sudah metastasis, ya. Jadi kadang-kadang dia bukan daripada kanser yang asal tetapi kanser yang sudah merebak. Jadi risikonya masih ada walaupun amputasi sudah dilakukan, ya. Jadi setengah kanser yang sensitif terhadap kemoterapi masih perlu menjalani radioterapi sebelum dan selepas pembedahan untuk mengurangkan risiko itu. Ya. Baik, dokter. Bicara mengenai pasien sendiri nih, tantangan terbesarnya nih, dok, saat sudah pernah mendengar diagnosa kanker tulang, apa tantangan terbesar yang harus mereka hadapi selain rentetan prosedur pengobatan, dokter? Kedepannya apa yang harus mereka lakukan? Untuk pesakit, untuk pasien-pasien osteosarkoma, untuk sarkoma, ya. Jadi pesakit itu selepas menghadapi penyakit sarkoma, mereka biasanya perlu ada follow up, ya. Jadi family support, ya. And then biasanya follow up-nya berpanjangan, ya. Tidak seperti penyakit lain, ya. Mungkin untuk beberapa bulan dan sebagainya. Untuk pasien yang ada kanker tulang, ya, biasanya follow up-nya semua hidup, ya. Jadi sebab kita perlu memastikan tiada masalah tumor itu berulang, ya. Jadi apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan nih, dok, untuk mereka yang sudah didiagnosa dengan kanker tulang atau bahkan yang sudah sembuh, sudah recover, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Jikalau pasien itu sudah sembuh, kebanyakan kita mau pasien kembali ke daily activities of life, ya. Maksud kita mau pasien kembali ke kehidupan rutinnya, ya. Tetapi mungkin kalau pasien menjalani pembedahan menggantikan tulang itu dengan endoprothesis, ya, dengan implan, ya. Jadi mungkin tidak dapat menjalankan aktiviti sepenuhnya. Jadi kita akan memberi advice, ya, pasien supaya setengah aktiviti yang terlalu lasak tidak boleh dilakukan, ya. Contact sports contohnya tidak harus, ya, kerana risiko kerosakan pada implan tersebut, ya. Kemudian untuk long term, ya, kita perlu mengawasi sama ada risiko seperti infection, ya. Jadi risiko tumor berulang, ya. Jadi itu antara masalah yang kita perlu terangkan pada pasien supaya mereka faham, dan jika terdapat tanda-tanda awal masalah tersebut perlu datang segera untuk kita lihat semula dan membuat diagnosis semula. Baik, dokter. Ya. Sementara untuk pasien yang sudah sembuh ini, yang pernah mengalami kanker tulang ini, apa boleh menggunakan suplemen just for a precaution supaya tidak terkena lagi? Apa boleh menggunakan suplemen vitamin D misalkan? Oke.
Jadi secara umumnya vitamin suplemen tidak banyak membantu ya untuk pasien-pasien kanker. Tetapi untuk kesihatan tubuh badan sebenarnya tidak ada masalah ya, boleh mengambil vitamin D, kalsium dan sebagainya. Jadi kalau pesakit suka mengambil vitamin, kita nasihatkan boleh teruskan ya. Jadi tidak ada masalah. Ya. Baik, dokter, saya masih ada pertanyaan terakhir, Ya. tapi sebenarnya jeda istirahat, jeda sejenak untuk pariwara, dokter. Baik, pemirsa Batam TV, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Medik bersama KPJ Hospital. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center.
Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama KPJ Hospital. Dr. Go, tadi kita sudah bahas panjang lebar mengenai pasien, mengenai penyebab bahkan, dan juga bagaimana penanganan di KPJ Hospital. Dokter, menurut dokter, apa yang sebaiknya dilakukan oleh patient with this bone cancer dan juga family dari pasien ini sebagai support mereka, dokter, terhadap pasien? Karena banyak, kalau di Indonesia sendiri banyak di antara kami yang percaya pengobatan alternatif. Nah, kalau untuk menurut perspektif dokter Go sendiri bagaimana, dokter? Ya, jadi pada saya yang paling penting ya untuk kanker tulang ialah awareness ya, kesedaran ya. Jadi jika keluarga, anak-anak ataupun sesiapa yang anda kenal ada gejala-gejala awal seperti benjolan, nyeri tulang, jangan anggap ia perkara mudah dan terus ke rawatan alternatif seperti urut ya. Jadi perlu dapatkan rawatan awal, perlu dapatkan check up ya, kerana for all you know ya, itu adalah tanda kanser tulang ya. Dan rawatan awal itu yang membolehkan pesakit sembuh ya. Jika rawatan itu sudah terlalu lewat, itu memberi masalah pada pesakit. Dan bagi pasien yang sudah, jika didiagnose mendapat kanser, ia adalah satu long journey ya, long journey of treatment. Jadi kita perlulah sentiasa memberi support ya kepada pasien-pasien dan memberikan emotional support, ya, mental support, physical support juga. Ya, itu penting. Ya. Baik, Dokter Go. Closing statement, dokter, berkenaan dengan bahayanya kanker tulang ini. Bulan Juli kan kita mau ada ini ya, international. Oh iya. Jadi untuk bulan Julai ya adalah International Sarcoma Awareness Month ya. Jadi untuk color ya adalah warna kuning yang mewakili sarkoma ya. Jadi sama-sama kita menyambut International Sarcoma Awareness Month pada bulan Julai ya, setiap tahun ya, untuk kita sama-sama ada awareness terhadap sarkoma tulang ya, kanker tulang ya. Baik, Dr. Go, thank you so much. Terima kasih sudah hadir di studio, Dr. Go. It's an honor to have you in our studio, of course. Thank you. Baik, pemirsa Batam TV, demikian Bincang Medik bersama KPJ Hospital malam hari ini dengan tema bahayanya kanker tulang, dan narasumber kita Dr. Go Kian Liang, Master of Orthopedic Oncology dari KPJ Bandar Datoon Specialist Hospital Johor. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Kita akan kembali lagi di Bincang Medik bersama KPJ Hospital selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri. Kita satu komando, kita dengar